bagaimana cara pendaftaran mahasiswa baru di Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri tahun 2022. Pertama, Anda bisa mendapatkan informasi pendaftaran melalui alamat website spmb.iai.tribakti.ac.id. Setelah itu, Anda akan diarahkan ke website pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Ada beberapa informasi terkait dengan program studi, bisa Anda klik di sini. Terkait dengan visi misi, kemudian profil fakultas dan juga lulusan, termasuk ada juga nomor kontak person yang bisa dihubungi untuk pendaftaran baik secara manual maupun secara online. Kemudian bagaimana cara pendaftaran untuk mahasiswa baru secara online di Tribakti Lirboyo Kediri? Yang Anda lakukan adalah silakan Anda klik formulir pendaftaran seperti ini, kemudian akan diarahkan di halaman website yaitu Sistem Informasi Akademik. Di sini ada beberapa menu. Tentunya untuk mahasiswa baru silakan Anda klik menu pendaftaran maba. Setelah Anda klik pendaftaran maba, kemudian ada beberapa pilihan ID PMB. Untuk S1 di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah ID 17. Ini khusus seleksi mandiri bagi mahasiswa yang memilih kelas reguler. Kemudian untuk 18 ini jalur S1 untuk kelas non reguler atau ekstensi. Kemudian ID 19 ini khusus kerjasama. Kemudian untuk yang 20 ini jalur khusus pasca sarjana atau S2 kelas reguler. Terkait dengan informasi kelas reguler, kemudian kelas non reguler, kerjasama, ini silahkan untuk lebih jelasnya ditanyakan kepada panitia yang ada di brosur atau di informasi kontak yang sudah ada di halaman website. Ini silakan Anda tanyakan kelas-kelas tersebut untuk lebih jelasnya. Kita contohkan Anda pilih di kelas reguler, namun sebelum mengisi pendaftaran secara online perlu Anda siapkan bukti atau dokumen yang perlu diupload ketika mengisi pendaftaran secara online, yaitu yang pertama adalah scan asli ijazah. Ini bagi yang sudah keluar ijazahnya, atau bagi yang sudah lulus kemudian ijazahnya belum keluar, ini bisa menggunakan surat keterangan lulus. Kemudian yang Anda siapkan lagi adalah foto ukuran 3x4 berwarna. Kemudian ada lagi bukti transfer. Jadi Anda harus transfer dahulu sebesar 200.000 untuk pendaftaran. Kemudian buktinya bisa diupload di form pendaftaran yang ada. Kemudian bukti selanjutnya yaitu KTP dan juga kartu keluarga. Kita contohkan untuk pendaftaran S1 kelas reguler. Kita pilih ID PMB 17. Kemudian ada pilihan prodi, pilihan 1 dan pilihan 2. Silakan tentukan pilihan prodi utama di pilihan 1. Kita contohkan pendidikan agama Islam. Kemudian untuk pilihan 2 kita contohkan
Studi Psikologi Islam. Setelah Anda pilih pilihan pertama dan pilihan kedua, lanjutkan klik menu proses. Setelah itu, Anda wajib mengisi data pribadi. Setelah kita klik data pribadi, kemudian muncul form yang wajib kita isi. Di sini ada tanda bintang. Ini semua data-data wajib kita isi. Yang pertama adalah nomor identitas KTP atau kartu tanda penduduk. Jika Anda belum punya KTP, ini bisa dicek nomor NIK yang ada di kartu keluarga. Ini sama dengan nomor KTP. Ini silakan isi identitas kartu tanda penduduk, ada 16 digit. Kita contohkan, kita isi nomor KTP. Ada 16 digit. Kemudian kita isikan nama pendaftar. Kita isi lengkap sesuai dengan ijazah sebelumnya. Ini kita contohkan, kita isi. Kemudian kita isi tempat lahir. Jadi nama, tempat lahir sesuai dengan ijazah terakhir. Kita isikan Kediri contohnya. Kemudian untuk tanggal lahirnya, ini perlu kita perhatikan, bisa diisi manual. Kita cari tahunnya, berapa tahun lahir mahasiswa tersebut, atau langsung kita tambahkan tahun dulu, contoh 1995. Kemudian kita isi bulannya 02, kemudian kita isi tanggal lahir 25. Jadi di dalam pengisian tanggal lahir, ingat kita isi tahun dulu, kemudian tanda hubung, bulan, setelah itu tanggal. Kita lanjutkan ke jenis kelamin, kita pilih, kemudian agama, lalu warga negara, status. Nah, ini bagi yang belum menikah. Di sini baik putra ataupun putri mengisi bujangan. Kemudian kalau yang sudah menikah, silakan diisi sesuai dengan form yang ada. Kemudian nomor telepon, ini bisa kita kosongkan kalau memang tidak ada. Kemudian nomor HP, ini kita wajib isi. Kemudian email, kita contohkan @gmail.com. Kemudian kita lengkapi alamat. Ingat, di sini ketika mengisi data pribadi, jangan kita klik proses kalau belum melengkapi data pribadi, alamat, bio ayah, ibu, dan seterusnya. Kemudian kita isi alamat. Di sini kita isi jalan. Alamat di sini adalah jalan, kemudian dusunnya, kemudian RT kita isi, kemudian kelurahan, kemudian kita isi kecamatan. Kecamatan
kita ketik di sini kecamatan, kemudian akan muncul kode. Jadi ini jangan diisi huruf, tapi diisi kode angka yang melayang di bawahnya. Kita contohkan, kita isi Mojoroto. Nah, di sini akan muncul kode, kita klik saja. Jadi yang betul pengisiannya adalah kita isi berupa angka seperti ini, kemudian kita isi kode pos, kemudian kita lanjutkan mengisi nama ayah. Ini diisi lengkap, nama ayah, kemudian agamanya, pendidikan. Ini silakan Anda isi sesuai dengan biodata ayah, pekerjaan, kemudian penghasilan juga kita lengkapi, identitas, status, kemudian alamat. Ini kita isi alamat lengkap, lalu Kabupaten Kediri. Ini bisa kita ketik di keyboard nama kotanya, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian provinsi kita pilih Jawa Timur, kode pos, kemudian nomor handphone kalau ada, nomor handphone kalau ada, nomor telepon jika ada, kemudian email jika ada. Jadi ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian kita isi nama ibu, diketik nama ibu, kemudian sama agamanya, pendidikan, kemudian pekerjaan, penghasilan jika ada, kalau tidak ada bisa dikosongkan, kemudian status, alamat juga sama, kabupaten kita isi atau kota, kemudian provinsi, kemudian Jawa, kode pos, untuk nomor telepon, nomor HP jika ada diisi, kemudian email. Kemudian kita cek ulang apakah sudah terisi semua atau belum, lalu kita lanjutkan ke akademik. Jadi ingat, jangan diklik proses, tapi lanjutkan pengisiannya ke akademik. Kemudian status pendaftar kita pilih baru, khusus mahasiswa baru. Kemudian ini diketik asal sekolah, Makhrusia, kita contohkan MA Al-Makhrusia. Kemudian ini juga wajib kita isi nomor induk siswa. Kemudian nilai ujian nasional ini kita isi jika memang ada, kalau belum ada bisa kita isi 00. Kemudian tahun lulus, lalu jurusan. Setelah itu kita lanjutkan ke menu upload. Pada menu upload di sini dokumen-dokumen yang wajib kita unggah. Yang pertama adalah ijazah. Jika ijazah belum keluar bisa menggunakan surat keterangan lulus. Ingat, seluruh dokumen di sini maksimal 500 KB. Jika terlalu besar bisa dikecilkan dokumennya. Kita upload ijazah atau surat keterangan lulus. Kita pilih ijazah, dokumen yang
kita siapkan di awal. Kemudian untuk foto berwarna kita siapkan di sini. Kemudian transkrip nilai ini jika memang di ijazah terpisah. Kalau jadi satu bisa kita upload ijazahnya sama double. Kemudian bukti transfer ini bisa kita masukkan jika sudah melakukan transfer melalui rekening yang sudah ada di rekening Tribakti. Bukti transfer, kemudian kita masukkan lagi KTP. Jika belum punya KTP bisa kita unggah, yaitu kartu keluarga. Kemudian KK. Setelah dokumen kita masukkan, kemudian kita isi form ini. Penambahan dari angka 19 ditambah 5 menjadi 24. Setelah itu Anda klik menu proses. Setelah klik menu proses, kemudian muncul pendaftaran berhasil disimpan. Kemudian Anda bisa cetak identitas di sini. Kita klik. Setelah Anda klik, kemudian muncul formulir pendaftaran mahasiswa baru sesuai dengan form isian. Di sini ada identitas jalur pendaftaran, yaitu berupa reguler, kemudian pilihan program studi yang pertama, kemudian yang kedua, dan seterusnya. Ini bisa Anda simpan atau bisa Anda cetak seperti ini. Yang perlu diperhatikan yaitu nomor pendaftaran. Ini silahkan dicatat, karena nomor pendaftaran ini nanti digunakan untuk mencetak kartu ujian. Silakan dicatat. Kemudian kita kembali lagi ke menu awal. Setelah dicatat, kemudian kembali lagi ke menu utama. Kemudian Anda bisa menggunakan nomor pendaftaran untuk login di username. Kita masukkan, kemudian untuk passwordnya adalah sama dengan menggunakan nomor pendaftaran 2022 dan seterusnya. Jadi nomor pendaftaran ini digunakan untuk login dan mengetahui identitas pendaftar, termasuk bisa digunakan untuk mencetak kartu ujian penerimaan mahasiswa baru. Setelah diisi username dan password, kemudian kita klik login. Setelah login, kemudian Anda bisa cek pendaftaran melalui menu profil yang ada di sini. Kemudian status belum terkonfirmasi. Silakan jika memang Anda sudah melakukan transfer biaya pendaftaran, itu bisa menghubungi panitia biar divalidasi. Atau jika belum melakukan transfer, bisa Anda klik di menu edit di sini, kemudian melengkapi bukti pendaftaran yang diupload. Ini ya, contohnya bukti pendaftaran. Kalau belum di-upload, silakan upload ulang. Kemudian di menu profil edit ini juga bisa Anda cek kembali dan memperbaiki jika ada kesalahan dalam pengisian di awal. Contoh di sini kita cek ulang data pribadi, kemudian alamat, kemudian data orang tua. Ini bisa kita perbaiki. Nama ayah, nama ibu, kita perbaiki ulang. Kemudian
Kalau sudah bisa diklik menu simpan, kemudian di menu akademik ini status mahasiswa, kemudian menu upload ini jika Anda belum melengkapi beberapa bukti yang sudah ada. Jadi ini bisa disusulkan bukti yang akan diupload. Kemudian setelah itu silakan Anda konfirmasi ulang ke panitia sampai muncul menu pendaftaran di status sudah membayar. Jika mahasiswa sudah melakukan konfirmasi pendaftaran ke nomor kontak yang ada di brosur ataupun website, atau admin sudah mengkonfirmasi bahwa pendaftaran dan bukti transfer sudah valid, maka status di pendaftaran melalui sistem informasi akademik ketika kita klik profil akan berubah menjadi status sudah. Setelah itu Anda akan mendapatkan dua menu, yaitu cetak formulir, kemudian ada menu kartu ujian. Nah, di sini kita bisa cek dan cetak seperti ini. Akan ada informasi tanggal ujiannya, kemudian di sini ada materi ujian. Itu kalau kita sudah dinyatakan valid dan sudah melakukan konfirmasi pembayaran. Ini bisa Anda ganti password dengan memasukkan password lama dan juga password yang baru, atau tidak perlu diganti, tidak masalah. Jika sudah, jangan lupa Anda klik logout di sini. Perlu Anda perhatikan beberapa hal yang mungkin kesulitan atau gagal ketika mengisi formulir. Di antaranya dokumen yang Anda upload terlalu besar, lebih dari 500 KB. Form pengisian yang ada ini tidak lengkap. Jika Anda mengalami kesulitan, bisa menghubungi di nomor panitia yang sudah tertera yang ada di brosur ataupun halaman website Institut Agama Islam Tribakti. Demikian tutorial singkat tentang pendaftaran mahasiswa baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.